singkat. Nggak mau. Materi dasar, Ada kuis dadakan. materi tentang glasir sama soal. Gak apa-apa, Nggak ada aku praktek. remind lagi aja, Nggak ada praktek. Jadi ini full teori. Full teori. Sama ngitung. Sini. Mendingan ngedekat ke sini kalau mau supaya kelihatan. Oke. Nah, ya udah kita langsung aja guys ke materinya hari ini cuy. Lah, gaya banget. Gaya. Semua kelihatan nggak? Enggak. Yang Aku ujung-ujung. bacanya ganjar. Mepetan aja, mepetan. Mepetan lagi, mepetan. Sok. Mepetan. Dapatkan sopnya. Boleh. Taruh. Oke, sebelumnya teman-teman semua kembali selamat siang ya. Itu file. Selamat siang semuanya. Di sini aku mau jelasin sedikit tentang reminder sedikit tentang glasier. Jadi sebenarnya definisi glasier tuh secara definisi dasarnya itu sebenarnya dia tuh komponen kaca, lapisan kaca tipis yang nempel di badan keramik. Gitu. Jadi fungsinya dia tuh untuk satu penambah estetika, yang kedua tuh penambah fungsi secara utilitas gitu. Jadi bisa dipakai untuk gelas, untuk dinding material dinding supaya dia gampang dibersihkan gitu. Sebenarnya tuh glasier tuh dasarnya kayak gitu simpelnya. Nah, untuk komponen pembentuk glasier, nah ini tuh sebenarnya yang teman-teman suka kadang-kadang tuh suka bingung gitu. Jadi komponen pembentuk glasier tuh dasarnya sebenarnya 3. Ada peleleh, ada pembentuk rangka, ada kaca. Pembentuk rangka. Nah, sebenarnya material utama glasier itu kaca. Nah, aku ceritain dulu. Jadi material utama glasier itu kaca. Nah, tapi kaca itu dia lelehnya tuh di suhu sekitar 1600. Gitu, yang dimana kaca tuh nggak bisa nyampe ke suhu segitu. Gitu. Nah, jadi perlu ada material yang ngelelehin. Tapi gak cuma ngelelehin. Kalau misalnya ngelelehin doang kan berarti kalau dibakar dia leleh semua kan, jatuh semua. Tapi ada material yang harus nahan. Gitu. Nah, sebenarnya glasier itu satu material yang secara kaca, secara pembentuk rangka sama pelelehnya tuh udah dalam ukuran yang pas. Gitu dasarnya. Nah, untuk pelelehnya itu biasanya disebut dengan nama flux gitu. Material flux yang punya komponen rumus kimia itu RO. Kenapa RO? Jadi kalau misalkan kalian lihat di rumus tabel kimia, itu kalau misalkan ada yang namanya PbO, ada yang namanya K2O, ada yang namanya pokoknya yang material utama dan O gitu loh. Jadi gini, aku jelasin juga dasarnya. Kalau rumus kimia itu rata-rata tuh setiap material tuh punya oksida gitu. Tapi ada yang oksidanya 1, ada yang oksidanya 2, ada yang oksidanya 3 gitu. Nah, kalau misalkan 1 ya dia biasanya oksida doang, kalau misalkan 2 dioksida, kalau 3 trioksida. Gitu. Itu sebutan material gitu. Nah, ayo cari sendiri aja. Ini nggak lengkap nih. Trik ilmu. Dasar. Nah, kalau untuk pembentuk rangka biasanya teman-teman suka dengar alumina, tau nggak? Udah kan, udah belajar ini kan alumina. Nah, tapi sebenarnya komponen pembentuk rangka itu nggak cuma alumina, tapi ada beberapa, tapi nggak sebanyak RO, nggak sebanyak peleleh gitu. Jadi kalau misalkan pembentuk rangka itu rumus kimianya tuh R2O3. Jadi R 2 kecil, O 3 kecil. Jadi kalau misalkan alumina kan rumus kimianya Al2O3 kan. Gitu. Jadi material-material yang rumusnya kayak gitu itu pembentuk rangka. Kita lagi belajar kimia. Nah, yang di sini mana katanya pulang? Oh ya. Di sini yang udah pernah ambil IPA siapa? Ada nggak? Apa? Yang SMA-nya IPA? Aku. Tahu. Tapi kimia tidur. Aku nggak suka kimia. Di sini ketemu kimia. Aku lebih suka fisika. Jadi, nah kalau misalnya udah tahu, biasanya lebih mudah membedakannya sih. Jadi kimia tuh dia ada angka di dalam rumus kimia tuh dia ada 2 jenis, ada yang angka besar, angka kecil. Biasanya angka besar tuh ada di depan. Gitu. Jadi kalau misalkan angka besar itu biasanya dalam satu rumus itu misalkan 2O. Jadi oksida yang ada dalam rumus itu dia ada 2 dikali 2. Nah, tapi kalau misalkan O-nya di belakang, dia tuh biasanya emang rumus bawaannya tuh O-nya emang ada 2.
Buat si O-nya ada 2. Emang rumus bawaannya udah kayak gitu. Tapi kalau misalkan 2 atau 3 itu dia bisa dimanipulasi gitu. Jadi oksidanya dikali 2, oksidanya dikali 3 gitu. Nah, terakhir rumus kaca cuma satu karena kaca rumus utamanya kan silika kan. Nah, kalau silika itu rumus kimia tuh RO2 yaitu SiO2. Gitu. Sampai sini paham nggak? Ada yang mau tanyain nggak? Kalau flux itu nolnya O-nya 1. O-nya Kalau R-nya 1, O-nya 1. Iya, maksudnya O-nya tuh nggak ada I-nya kan. Ya. Kalau misalnya kaca itu 2, kalau misalnya rangka itu 3. Ya. I don't get it. Dah, sampai Kalau sini? aku dulu IPA ya. Hah? Dulu namanya IPA. Emang Ipa boleh ngambil FSRD? Boleh. Orang nggak ada sih. Oh IPS nggak boleh ngambil IPA sih. Pertarungan IPS lagi. Dia menolak masuk ke Sampai sini paham? Udah? Nggak ada yang mau ditanya lagi? Oke. Jadi gini, simpelnya kalau angka kecil itu dia nempelnya ke rumus kimia yang depannya. Kalau angkanya besar dia nempelnya ke yang belakang. Ngerti kan? Sampai sini. Nah, lanjut. Nyatet Pak. Pak Guru ada yang telat Pak Guru. Ulangin dong. Ulangin dong. Ini aku Oke. pakai video ntar bayar aja ke aku. Kita lanjut ke materi hitungan glasir. Kalian tuh kalau kelas pewarnaan kriya udah sampai mana? Udah sadar ya. Udah 1. Baru sampai Materi dasar itu kayak Apa yang pengenalan Sifat-sifat. sama tugas. Tapi glasirnya udah. Gitu-gitu belum? Iya, Oh, belum. baru sifat-sifat. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke hitungan glasir. Sebenarnya kalau materi secara umum itu kan tadi dasar ya. Jadi nanti kalau misalkan soal jenis lapisan apa namanya tuh glasirnya, terus juga glasir spesial, terus gagal glasir segala macam itu nanti bakal jelasin sama Panatas di kalian di semester ini. Gitu. Nah, cuma yang krusial tuh sebenarnya hitungan glasir. Karena yang susah nerap tuh biasanya di hitungan glasir biasanya. Nah, Coba boleh. jadi hitungan glasir itu punya 3 aspek penting. Itu ada limit formula, ada formula empirik, ada unity formula. Gitu. Nah, kalau misalkan limit formula, jadi di setiap rumus glasir itu ada limit-limit dalam formula si rumusnya, rumus kimianya, supaya glasirnya tuh gak gagal. Jadi gini, misalkan RO dalam glasir ini itu limitnya dari 0,5 sampai 1,2. Nah, RO2 dari limit ini amannya tuh di 0,5 sampai 2. Terus Hah, hitung mundur. R2O3 di rumus yang ini dia amannya di angka 2 sampai 5. Misalkan kayak gitu. Jadi ada limit-limitnya, kalian nggak bisa asal misalkan RO-nya mau 9 mili misalkan. Tapi 9 gram. Tapi misalkan SiO2-nya 0,2 gram. Itu nggak bisa gitu karena ada limit-limit yang harus dipenuhi karena dalam satu glasir tuh silika tuh harus mendominasi karena kan dia material utama kan gitu. Kalau dia nggak mendominasi hasilnya gimana? Hancur udah bubar. Dia jadi omega. Kebayang di sini untuk limit formula kebayang nanti aku bakal jelasin di next PPT-nya. Nah, kalau yang kedua itu formula empirik. Nah, formula empirik itu kayak tabel yang tabel hasil breakdown dari limit formula gitu. Jadi limit yang RO misalkan 0,2 sampai 2 nih. Nah, misalkan kita mau ambil misalkan RO-nya berarti 1,5, itu kan masih aman ya. Gitu. Nah, berarti dalam formula empirik RO-nya itu 1,5 gitu. Nah, yang terakhir itu unity formula. Nah, unity formula tuh dia penjelasannya tuh jadi dalam tabel empirik RO itu si RO tuh jumlahnya harus 1 gitu. Jadi misalkan RO kan ada banyak, ada K2O, ada PBO, ada apa bla 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 bla. Nah, semua itu bisa digabungin tapi jumlahnya itu harus 1. Kayak 100% itu. Iya. Enggak, 1. Jadi misalkan PBO 0,5, K2O 0,5. Itu 1. Gitu. 1. Gitu. Nah, kita next lagi. Nah, ini tuh ada limit formula yang emang udah banyak dipakai sama pembuat keramik
gitu. Nah ini aku juga dapat si limit formula ini tuh dari Tadi nunjukin. Panatas waktu itu pas kelas Glacier. Nah di sini tuh ada, ini kan kalian ada lihat kon 012, kon 08, kon 0804 gitu-gitu kan. Iya. Nah itu tuh limit formula Glacier yang cocok buat suhu segitu. Gitu. Jadi limit formula ini nentuin, oh Glacier misalkan kalian mau Glacier di suhu 1000, nah limit formulanya apa? Kalian mau Glacier di suhu 1100, limit formulanya apa? Gitu. Karena kalau misalkan kita pakai limit formula Glacier 1100 tapi kita bakar 1230 kan pasti meleleh kan? Gitu. Nah, jadi limit formula tuh untuk penentu kayak gitu. Nah, biasanya kita pakai tuh di kon 2 sampai 5 nih kalau kalian lihat deh. Ini maksudnya kon 2 sampai 5, kon 2 dan lain sebagainya apa Kak? Yang mana? Kondo, kolemanit, Glacier Lake gitu-gitu. Nah, ini maksudnya angka 012 sampai 08, 08 sampai 01. Nah, itu kon itu kayak suhu bisa dibilang. Jadi misalkan kon 012 itu suhu berapa ya? Aku lupa nanti aku ada catatannya. Nanti aku coba kasih. Jadi kon kayak misalkan nih misalnya kon 012 itu di suhu 600. Kon 011 itu suhu 700. Kon 010 itu suhu 800 gitu-gitu. Jadi semakin kecil aja semakin naik. Jadi kalau misalkan kon itu urutannya gini, 012, 011 sampai 01 baru 1 2 3 4 5 6 bla 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 gitu. Urutannya gitu. Itu dari suhu yang terendah ke yang tertinggi. Nah, kalau misalkan tungku-tungku biasa itu biasanya di kon 6 sampai 7 normalnya. Itu suhu 1230. Gitu. Nah, jadi teman-teman semua di sini bisa pakai tabel yang kanan ya untuk formula empiriknya, limit formulanya. Kanan. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Gimana Dix? Atau udah aman? Oke, nah ini formula empirik tuh tabel yang kayak gini ya. Nih teman-teman bisa lihat. Misalnya tabel RO itu ada PBO, ada Na2O, ada ZNO, ada CaO, ada MgO gitu. Jadi di tabel RO pun dia nggak semuanya cuma RO doang gitu. Jadi misalkan di sini ada yang Na-nya 2, ada yang K-nya 2 gitu. Tapi selama dia O-nya 1 itu RO. Gitu. Kebayang ya sampai sini ya. Nah, kalau misalkan yang R2O3 itu lebih gampang bedainnya karena ada 2, ada 3 gitu. Gitu rumusnya. Sampai sini kebayang? Nah, sebenarnya ini kan rumus kimia ya. Tapi gak semua material itu cuma punya satu rumus kimia. Gitu. Jadi ada satu materi, ada beberapa material, banyak material itu yang setiap satu material ya itu dia punya beberapa rumus kimia. Jadi ada RO, ada R2O3 sama ada RO2 di dalam satu rumus kimianya. Misalkan nih kalau misalkan di tabel raw material kalian coba lihat ortoklas. Dia ada di kiri bawah. Ortoklas itu flux. Itu tuh ini apa namanya tuh? Potassium feldspar. Feldspar. Nah, si rumus kimia dari potas ini kan K2O, Al2O3 sama 6 SiO2 kan. Gitu. Nah, teman-teman baca gini. Jadi dalam satu rumus feldspar itu ada 1 K2O3, ada 1 Al2O3, ada 6 silika. Gitu. Jadi kalau misalkan dalam rumus kimianya misalkan kita butuh fluxnya tuh 0,5. Nah, jadi hitungannya itu ortoklasnya kita pakai 0,5. Jadi K2O-nya ada 0,5, Al2O3-nya ada 0,5. Nah, SiO2-nya ada 3. Gitu. Kenapa 3? Karena 6 dikali 0,5. Gitu. Kebayang? Kebayang? Nah, jadi kalau misalkan dalam satu flux itu kita butuh 0,5. Nah, jadi hitungannya gini, K2O-nya itu ada 0,5 K2O, 0,5 Al2O3 sama 3 SiO2. Kenapa 3? Karena 6 dikali 0,5 kali setengah. 0,5 dari mana? Itu misalkan kita butuh di limit formula itu 0,5. Limit formula yang tadi. Enggak nyimak, dia mah. Enggak tahu makanya dari tadi. Jadi limit formula itu untuk tentuin tadi. Misalkan kita RO butuh
dalam limit formula ya, itu misalkan 0,5 sampai 2 kayak tadi misalkan. Nah, kita butuh RO-nya tuh 1,5. Misalkan di limit formula itu kita pakainya kita ambil aja 1,5 misalkan. Nah, berarti kan 1,5 ini kita harus cari feldspar atau peleleh itu dengan total 1,5 gitu. Nah, misalkan kita pakai feldspar itu ortoklas aja atau potas feldspar aja. Nah, berarti kan 1,5 K2O dikalinya nih ya, 1,5 K2O, 1,5 Al2O3 dan 9 ECO2. Kenapa 9? Karena 6 dikali 1,5. Oke. Gitu. Kebayang sama sini? Itu 0,5 dan 1,5 itu tergantung apa? Bebas. Bebas. Selama kalian pilihnya dalam limit formula. Jadi selama dalam 0,5 sampai 2 itu kalian bebas pakai. Tapi angka 0,5 sampai 2-nya itu tergantung dari tabel limit formula yang tadi. Gitu. Jadi misalkan kita balik Tunjukin dong. Balik ke tabel limit formula, coba kalian lihat yang Oh ini tabel. Ini cara bacanya enggak? Ulang lagi yang limit formula ini cara bacanya. Oke, Tunjukin dong gini. iPad-nya dong. Ini coba teman-teman balik ke tabel yang sebelumnya. Balik ke apa? Yang ini yang bagian ini. Pilihan ganda. Yang Oh iya. Oh iya. Oh ini kamu udah mau milih bocor. Ini hilang yang mana? Kalian balik ke slide yang limit formula. Nah, Kita nyetek di sini coba kalian lihat, kita ambil satu ya, coba yang pon 2 sampai 5 glacier lead. Glacier lead. Yang kanan atas. Nah, Ini kali ya. kalau kalian lihat PBO, sebenarnya di sini tuh penulisan si koma-komanya tuh rada keliru. Kenapa? Karena di sini nolnya tuh pertama nolnya gak ditulisin. Yang kedua tuh ada beberapa angka yang misalkan kayak gini. PBO kalian lihat tuh kan 0,4, itu harusnya 0,4 sampai 0,6. Nah, kalau misalkan 0 di belakang angka setelah koma, gak usah, hilang aja. Gak usah kalian peduliin gitu. Tapi kalau misalkan di belakang 0-nya masih ada angka, jangan dihilangin. Gitu. Oh iya, sampai sini tahu ya. Nah, gitu. Oke. Nah, jadi kayak misalkan ini PBO itu limit formulanya itu 0,4 sampai 0,6. Jadi selama kalian mau pakai 0,41, 0,42, 0,7, 0,5, 0,55 itu boleh gitu selama 0,4 sampai 0,6. Nah, jadi ini amannya segini ya. Nah, tapi sebenarnya yang kalian tuju itu dari limit formula ini gimana caranya kalian ngebuat formula yang bagus supaya hasil glasirnya bagus. Gitu. Jadi misal limit formula ini bisa jadi acuan nih untuk kita bakar glasir di suhu sekian misalkan. Tapi nggak selalu glasirnya itu pasti bagus. Gitu. Jadi nggak selalu glasirnya setelah kalian bakar oke, pasti metalik itu enggak, pasti glossy itu enggak. Itu bisa jadi ternyata warnanya tuh rada satin misalkan, rada matte gitu. Itu bisa aja. Nah, angka ini yang kalian bakal modifikasi supaya si glasirnya tuh jadi glossy. Gitu. Kebayang ya sampai sini ya? Jadi kayak coba juga kan, pokoknya di antara ini. Iya. Kenapa? Tapi nyoba juga kenapa aku bilang nggak bakal berhasil? Karena ya tetap karena satu material dan material lain itu saling mendukung. Jadi gimana? Ini misalkan kaca itu 1.600, tapi tanah tuh butuhnya 1.200. Nah, gimana caranya supaya dia ketemu yang ke bawah nggak terlalu ke bawah, tapi ke atas juga nggak terlalu ke atas. Jadi nemu titik tengah. Nah, kalau misalkan bakaran sama glasir itu pas, hasilnya tuh glossy. Tapi kalau misalkan terlalu tinggi, misalkan glasirnya tuh sebenarnya untuk suhu 1300 tapi kalian pakai di 1230. Nah, pasti hasilnya tuh bakal matte. Gitu. Begitupun kalau misalkan glasirnya ternyata terlalu rendah. Gitu. Antara dia bisa matte, kalau enggak dia bisa leleh, bisa running. Gitu. Nah, pokoknya lengkapnya nanti bakal dijelasin sama Panatas lah. Tapi pokoknya kayak gitu. Jadi sebenarnya tuh glasir tuh kalian nemu pas-pasan gitu loh. Jadi glasir sama suhu tuh kalian pas-pasan. Tapi glasir juga berpengaruh sama material tanahnya juga. Gitu. Jadi sebenarnya kayak kalau kalian tahu fotografi kan kalian tahu segitiga exposure kan. Nah, ini tuh saling berhubungan semuanya ini gitu. Sampai sini kebayang? Tadi yang jumlahnya 1 tuh limit bukan Kak? Iya. Limit formula untuk RO. Jumlah limit formula ya. Nih, gini nih. Ditambahin semua pokoknya 1. Ya, nah misalkan nih gini. Misalkan teman-teman lihat di yang glasir tadi. Ngeliat.
Di sini kan ada PBO, ada CAO, ada ZNO, ada KNAO. Itu kan nih bagiannya sini. Nah, kalian boleh pakai semua material gitu. Asalkan jumlahnya satu. Misalkan yang PBO 0,4, misalkan CAO 0,1, ZNO 0,25. Nah, KNAO itu menyesuaikan sampai hasilnya totalnya 1 gitu. Nah, tapi kalau misalkan yang limit formulanya minimalnya 0,4 atau 0,1 itu nggak boleh, kalian nggak pakai. Harus dipakai. Misalkan gini, misalkan dalam limit formula yang kon 2 sampai 5 gelas rit. Di sini ada kalian harus pakai PBO itu minimal 0,4, maksimal 0,6. Nah, dalam kalian nyusun rumus itu nggak boleh sampai kalian nggak pakai. Jadi harus dipakai. Karena minimalnya 0,4. Tapi kalau misalkan kalian lihat yang zinc, yang ZNO, itu kan minimalnya 0 kan. Jadi kalau kalian nggak pakai itu boleh-boleh aja. Tapi kalau mau dipakai maksimalnya 0,25. Gitu. Nah, kalau misalkan kalian mau berubah, misalkan mau yang nggak dipakai, oke yang lain. Nah, kalian tinggal menyesuaikan sama rumus yang lain aja. Misalkan kalian ngincernya yang kon 8 sampai 12 nih, stoneware atau porselen misalkan. Nah, di sini kan lebih mudah kan kalau yang di sini kan. Jadi rumus yang utama yang dipakai itu KNAO sama CAO. Gitu, itu yang utama dipakai. Nah, yang 3 di bawah itu opsional. Kalian boleh pakai, boleh enggak karena ya karena minimalnya 0. Gitu. Kebayang ya sampai sini ya? Ada minus nggak? Nggak ada dong. Untuk total Nggak ada yang semuanya ada diambil. nggak? Hah? Untuk total semuanya nggak ada. Nggak ada. Jadi yang RO doang yang totalnya harus 1. Tapi kalau misalkan yang nih misalkan R, Kalau misalnya 3 itu ada nggak kayak total harus sekian gitu? nggak ada. Tapi gini, sebenarnya totalnya itu menyesuaikan dengan angka ya. Jadi nggak ada totalnya harus sekian. Tapi jadi misalnya gini, si keseluruhan dari semua material itu ternyata totalnya tuh 265 gram. Kan 265. Nah, kalian tuh harus ngitung masing-masing rumusnya. Jadi kayak rumus ini, material ini itu berapa persen dari 265. Gitu. Boleh nggak? Nih misalkan apa ya, simpelnya tuh misalkan kita pakai PBO 50 gram. Total rumus itu 200 gram. Total semua material yang ini dipakai itu 200 gram. Nah, kalian harus jadiin itu semua 100%. Gitu. Jadi 200 total itu harus kita ubah ke 100. Gitu, dengan cara kan 200 dibagi berapa hasilnya 100. Bagi 2 kan. Nah, jadi si material PBO tadi itu kita harus bagi 2 juga karena si utamanya, si totalnya itu kita bagi 2. Gitu loh. Jadi misalkan PBO kan 50, total keseluruhan hitungan itu 200 kan. Nah, jadi PBO itu 25% dari total keseluruhan material yang dipakai. Kebayang nggak sampai sini? Coba ulang kata-katanya. Gimana ya? Ya simpel gimana ya? Kalian harus ngitung persentase setiap material dari keseluruhan material yang dipakai. Misalkan kita pakai PBO, misalkan keseluruhan materialnya itu 200 nih, hitungannya 200 total ya. 200 aja, 200. 200 itu 100%. Iya, 200 itu 100%. Ya. Gitu. Ya. Nah, 200 tuh belum gram. Belum gram. 200 aja. Sorry, belum gram. 200 itu belum gram karena 200 itu hitungan. Nah, tapi gramnya itu akan dihitung setelah udah nemu persentase. Gitu. Oh, ini juga bukan. Bukan. Nanti aku jelasin deh habis ini supaya kalian lebih kebayang ya. Iya, 200 dapetnya dari mana? Nah, nanti aku bakal jelasin di contoh soal. Nanti aku jelasin di contoh soal. Nah, jadi kayak kita misalkan tadi butuh PBO 50 dari total keseluruhan 200. Berarti kan 50 per 200 kan. Nah, 50 itu dalam 200 hitungan keseluruhan itu adalah 25%. Gitu. Jadi gini, kalau gampang hitungnya tuh misalkan kalian dibagi aja. Jadi misalkan angka 50 itu di atas dibagi 200. Nah, si 200 ini harus 100. Gimana caranya? Gitu. Kalau misalkan hitungan 200 kan 200 dibagi 2 jadi 100 kan. Nah, angka yang atas itu dibagi 2 juga. Jadi
Jadi iya, jadi 25 per 100. Gimana ya? Oh iya. Ada kertasnya, ada kertasnya. 50 dibagi 200. Selain yang lain tuh 75 terus gitu karena 100% gitu kan. Ini ada Ya. papan apa nggak dipakai papan Nah, aja? gini nih. Simpelnya itu, tar. Enggak ada yang simpel di sini. Enggak ada yang simpel di sini. Papan nggak bisa papan. Emang nggak iPad aja kan browser? Kalau itu hitungannya tuh Iya. gampang kalau kalian denger. Si itu apa? Apple pen aku. Katanya Dipa pengen keluar kelas sekarang. Iya. Udahannya. Amin. Udahannya please ya. Udah out. Halo, nggak ngerti. Lu kan IPA ya? Lu IPA ya? Lu IPA. Gue pegang kok. Anjing. Tapi kan Mana Dipa kimia sih? tidur. Iya. Aku kimia Fisika apalagi. Aku IPA fisika seru tau. Aku Apa kabar yang dari IPS anjir? apalagi kalau yang buat Denger cewek-cewek aja IPA seru. Kimia seru. ada. Enggak ada. Enggak ada. Gue IPS. Sialan. Nah, ini Pulpen soalnya. aku kak. Rusak. Pulpen aku. Oh, ada. Maling. Tadi kertas siapa ya? Maling. Enggak ada di sini. Sebentar ya. Anjir ini dong. Udahan nggak kuat otak aku. Tukang pada cabut. Apa di drop di pulpen aja. Bisa saya paham. Sama rasa aja bisa. Kalau di sini sih, kok nggak di taking? Tolong. Di SF berapa? Nah, simpelnya itu kayak gini. Nih, Gedein dong. Maksudnya teman-teman yang dulu nggak ngambil IPA karena teman-teman aku juga banyak yang kayak gitu. Jadi yang rata-rata ngambil IPS rada susah dihitungan awalnya ini. Nggak gitu. Oh gitu. Oh. Kalau dimulai dari anak kimia dasar SMP kan. Saya rekam. Tuh si Alan. Gini, misalkan simpelnya gini. Bentar dulu, Cara ngitung persen, Browser digedein dong. cara ngitung persen itu angka tujuan dibagi angka keseluruhan dikali 100. Tulis rumusnya. Misalkan gini, kita mau cari berapa persentase PBO tadi. Karena dalam hitungan PBO itu 50. Hitung 50. 50. Tulisannya yang bagus. 50 kan? Tipis banget. Gedein dong, gedein. 50. Total keseluruhan material yang bakal kita hitung 200 misalkan ya. Kita mau 200 gitu. 200. Ya. Nah, sorry. Harusnya pakai whiteboard. Iya, bawa whiteboard. Pakai whiteboard kamar. Oh, sebenarnya belum dihapus. Whiteboard di Canva. Canva. Biar bisa sharing semua orang melihat. Bisa aja. Nah, hitungnya gini. Jadi material yang mau kalian tuju Itu 50 atau apa itu? 50. Ya udah stop. 50 material yang mau kalian tuju dibagi total material keseluruhan dikali 100 Itu 0 dicoret. gitu. Nah, baginya itu bisa dengan cara dicoret atau kalian mau nalar sendiri juga boleh gitu. Karena 200 kan kayak 50 ke 200 kan 200 dibagi 50 kan 4 kan. Ya. Gitu. Nah, bisa jadi kayak misalkan dicoret 0 bisa 0 dicoret. Nah, 5 dibagi 20 4. bukan 4. Masa 4? 5 dibagi Per koma-komaan dong. 1 per 4 gitu. Karena kan kalian lihat di sini misalkan 5 susah dibagi ke 20 kan. Iya. Nah, kita bagi ya udah 5-nya aja, angka terkecilnya 5. Nah, 5 kita jadiin 1. Nah, di sini 5 20 itu harus kita bagi 5 juga karena atasnya udah kita bagi 5. 4. 20 dibagi 5, 4. 1 per 4. 1 per 4 dikali 100. Nah, gini hitungannya tuh. Bukan dong. Gini, biar gampang hitungnya. Angka yang atas itu harus kita kali 100. Karena 100 di sini adalah 100 bagi 4. bagi 1. Lah. Kenapa bagi 1? Karena angkanya final gitu, 100 gitu. Gitu. Nah, yang harus kalian kali itu adalah yang atas sama yang atas, bawah sama yang bawah. Jadi 1 kali 100, 100. Berarti dulu 4 kali 1, 4. Berarti tadi 100 per 4. Sorry. Habis
Ditanya. 100 bagi 4. Lah. 25. Oh ya 100. Kenapa susah banget hitungnya kan 350 bagi 200 0,25 kali 125 udah. Nah ya udah gitu. Ya udah segitu. Itu oh ya udah. Tapi bisa kayak gitu. Bisa. Bisa. Nih kayak gini. Kebayang kan? Oke. Dasarnya kebayang. Nah, kalau kalian mau maksudnya ada bisa langsung nalar atau ada hitungan yang lain ya udah mangga gitu. Harus coming Cuma kan? yang mudahnya tuh kayak gini. Nebak nggak bisa lah. Nah, sebenarnya yang susah itu adalah misalkan angka yang di sini tuh angkanya tuh kompleks. Misalkan di sini 47, yang di sini 265. Allah. Ah, susah kan? Kalau aku sih kalkulator. Kalau aku ya menghitung sendiri, mangga. Tuh tinggal dibagi aja, dibagi. Nah, sebenarnya nih kalau kalian lihat persen itu adalah per 100%. Gitu. Jadi 25 per 100. 100. Gitu. Tapi penulisan itu kayak gini biasanya. Ngerti ya sampai sini hitungannya ngerti ya? Oke. Makasih ya. Soal. Enggak, jangan belum masuk ke soal, kita masuk ke contoh ngitungnya. What the? Nah, sih ya. kita lanjut ke Ngapain ngebelakangin? tabel yang selanjutnya. Slide selanjutnya. Kam. Di contoh 1 yang menghitung formula. Oh the hell. Kalau kalian nggak kelihatan bisa buka di itu aja. Aku maunya zoom in. No! Bisa jadi duit nih kalau misalkan ada yang mau lihat. Dapat singa ya. Oke, nah gini. Bikin kapur dulu. Oke, jadi dalam contoh 1, aku kasih studi kasus supaya kalian lebih nerap, lebih kebayang. Dalam contoh 1 itu formula empirik yang dibutuhkan itu PBO-nya 0,8, CaO-nya 0,2 dan SiO2-nya 1 gitu. Nah, kenapa nggak ada Al2O3? Karena asumsi kita di dalam rumus ini itu kita nggak perlu Al2O3. Kenapa? Gitu. Karena ini contoh aja gitu loh untuk rangkanya. Ngalangin. Jadi misalkan kebayangnya misalkan dari glasir utama dari kaca dari 1600 itu kita kasih peleleh yang pas supaya dia ngelelehnya tuh pas di suhu yang mau kita tuju, di suhu 1200. Jadi kita nggak perlu komponen pengikat lagi. Gitu. Ini asumsi ini hitungan dasar, ini hitungan mudahnya lah gitu. Nah, misalnya rumus mudahnya kayak gini. Nah, PBO itu bisa kita temukan di material namanya tuh litarge. Oh, oke. Nah, kalau CaO itu bisa kita What is temukan rumus litarge? kimianya di material namanya tuh kapur. Gitu. Nah, kalau SiO2 itu materialnya kan silika kan, atau kaca, atau kuarsa disebut juga. Jadi kuarsa sama silika itu sama. Jadi di dalam glasier tuh ada beberapa material tuh yang namanya tuh sama. Gitu. Nanti kalian bakal taunya seiring belajar lah gitu. Nanti ini yang 0,8, 0,2 sama 1 itu kita yang nentuin sendiri. Iya, benar. Nah, di hitungan selanjutnya, misalkan kita pakai PBO-nya 0,8, CaO-nya 0,2 dan SiO2-nya pakainya 1. Nah, kalian di sini kan ada perkalian yang angkanya nggak tahu dari mana kan? Ya. Nah, sebenarnya ini tuh adalah rumus ekuivalen dari setiap material. Ekuivalen apa ya? Nah, Masalah beda. setiap material beda. Nah, rumus ekuivalen itu Kayak gini. Kenapa rumus ekuivalen dari setiap material beda? Karena ada beberapa material yang perannya itu dominan dalam suatu hitungan glasier, tapi ada beberapa material yang perannya itu nggak terlalu dominan lah gitu dalam satu material. Jadi dia tuh harus kita sesuaiin, harus kita ekuivalenin supaya semuanya itu seimbang. Nah, angka ini tuh kalian nggak perlu cari sendiri, sebenarnya tuh ada di dalam yang tabel ini. Gitu. Nah, angkanya itu kalian bisa lihat di ini kan ada berat molekul, ada berat ekuivalen. Nah, kalian pakainya yang berat ekuivalen aja. Gitu. Jadi dari hitungannya tadi misalnya kalian pakai litarnya 0,8. Nah, 0,8 dikali litar tuh 223 misalkan. Nah, itu kalian 2 kali 223 baru nemu angka hitungan selanjutnya.
Gitu. Nah semua itu harus kita kali ekuivalen dulu baru kita hitung. Untuk Gitu. Nah, oh ya, dalam kalian nyari material yang mau kalian pakai di hitungan Glacier, itu jangan lihat yang sebelah sini, sebenarnya tuh. tapi lihat yang sebelah sini. Mana? Jangan lihat yang formula doang, tapi dia formula bakar. Oh. Gitu. Karena ada beberapa material yang setelah dibakar tuh hilang. Jadi gitu guys, Gitu. sambil ngeliat Dilihat bakar. dua-duanya. Kayak karbon dia hilang. Kita ada beberapa material yang hilang. Jadi ada beberapa material yang kalau misalkan kita bakar itu rumus kimianya berubah. Oh. Tapi ada juga beberapa material yang setelah bakar rumus kimianya nggak berubah. Misalkan kayak ortoklas tadi yang apa namanya potas felspar. Dia kan rumus kimianya nggak berubah nih kalau kalian lihat di sini. K2, K2O, Al bla bla bla. Nah di sini tuh tak berubah. Nah kalau di sini tak berubah, kalian bisa pakai rumus kimia yang depan. Ya, tapi kalau misalkan dia berubah, kalian pakai yang belakang. Pakai yang belakang misalkan kayak gini, kayak ini dolomit. Dolomit kan Ca, CO3, Mg, CO3 apa CO2 nih nggak tahu. CO3. Au. Nah, tapi setelah bakar dia jadi CaO dan MgO. Nah, kalian pakai yang ini. Kenapa nggak pakai ini? Soalnya pasti bakal ngaruh di hitungan kan. Itu bakal inilah, bakal gitu. Jadi kalian pakai yang belakang. Bedanya Gitu. tak berubah sama ya apa? Ya tak sama ya, tak berubah ya sama. Sama. Kenapa Kenapa ditulisnya beda? Iya, tak berubah. Ya udahlah itu mah. Itu mah yang buat tabelnya aja, aku mah nggak tahu. Oh, ini mah bukan dari Maka Margo sendiri. Bukan, olah. Dari kampus. Ini udah turunan dari atasnya. Dari depan atas dari Berarti besok Panatas bakal ngajarin ini dong. Masehi lah udah. Oh. Nah, Panatas nggak bakal ngajarin ini. Soalnya dilewatin. Tapi aku baru dengar infonya aja sih, nggak bakal jadi hitungan tuh dilewatin. Iya. Jadi kan langsung No. praktek aja sama Iya, materi kan. iya. Gitu. Soalnya sebenarnya ini yang susah gitu loh. No, terus gimana? Yang lumayan panjang. Makanya ada kuliah tamu hari ini. Iya, benar. Iya. Nanti ada lagi yang dosen tamu. Cium, bagi. Sok, Apa? Hah? ya pulang masuk. Apa? Cium ngakamin dari awal kan? Iya. Hah? Oke, kita lanjutin lagi ya. Nah, kalau berat molekul yang ada di sini itu gak usah kalian lihat lah. Di sini aku juga nggak tahu maksudnya untuk apa maksudnya ada di sini gitu. Yang Tapi dilihat kalian nilai tuh ekuivalen berat doang. ekuivalen aja. Gitu. Nah, balik lagi ke slide yang tadi. Istirahat baru datang. Nah, oke, balik lagi tadi dari hitungan rumus kimia yang udah ditemukan, misalkan 0,8 PbO. Nah, 0,8 harus kita kali lagi dengan berat ekuivalen baru nemu angka akhir. Jadi 178,4. Jadi kita pakai 178,4 bagian liters. Nah, sorry tadi aku sempat salah di awal. Selama belum dijadiin persentase, itu kalian belum bisa bilang gram. Gitu. Karena belum seimbang semuanya. Terus Maksudnya angka totalnya belum persen, belum 100 gitu. Jadi misalkan dia masih misalnya 178,4, ya udah 178,4 aja. 178,4 bagian dari liters gitu. Terus ini 20 bagian dari kapur dan segala macamnya. Gitu. Kapur tuh kalsium ya? Kapur tuh kalsium kan Dan ya? Ya. Oh iya. Jadi kapur tuh kalsium. Nah, kalsium tuh kan kalau kalian lihat di sini kan CaO kan. Nah, ada beberapa material tuh yang nama aslinya sama rumus kimia tuh mirip. Gitu kayak gini nih kalsium. Terus SiO2 silika kan, depannya Si gitu. Tapi ada beberapa material yang emang beda banget juga gitu. Nah, balik lagi. Nah, ini hitungan yang tadi aku bilang. Yang lumayan susah tadi. Nah, jadi kayak liters. Gini. Jadi dari hitungan yang atas ini, dari total keseluruhan material itu kalian harus jumlahin. Jadi 178,4 ditambah 20 tambah 60. Nah, ditemukan angkanya 258,4. Gitu. Harus kalian jumlahin. Nah, hitungannya kayak yang tadi udah dijelasin. Jadi misalkan liters itu 178,4 dibagi 258,4 dikali 100. Jadi ditemuin angkanya segini dikali 100. Totalnya itu 69 aja. Persen? Ya, 69% benar. Nah, tapi gak usah kalian bikin gini ya, gak usah 69,0.
Karena hilang aja itu Kak, jadi 69% aja. Nah, tapi kalau misalkan kayak kapur 20 dibagi 258,4 dikali 100, jadi 7,7%. 58 tuh yang ekivalen tadi. Ya, enggak. 258 itu total keseluruhan dari ini. Dari semua bagian. Ini totalnya 20 tambah 60. Oh, iya. Iya. Gitu. Baiklah. Nah, resep akhir, nah ini yang baru kalian bisa ngomongin gram. Misalkan resep akhirnya itu jadi PBO 69%. 69. Kalau misalkan 100%-nya kalian mau jadiin 100 gram misalkan ya. Jadi kita pakai 69 gram liter, 7,7 gram kapur, 23,3 gram kuarsa gitu. Nah, tapi persentase ini kenapa dibuat persen? Karena supaya dia mudah diubah. Misalkan kalian mau jadiin 2 kilo, ya udah dikaliin aja jadi dikaliin aja semuanya jadi 20 gitu. Karena 2 kilo kan 2000 gram kan. Gitu. Jadi kayak 69 dikali 20, 7,7 kali 20, terus 23,3 dikali 20. Gitu. Kebayang kan sampai sini? Ada yang mau tanyain nggak? Kamu nanya, Boleh. yang raw material itu ngelihat formulanya berarti yang formula biasa atau formula bakar? Bakar. Formula bakar. Oh, kelewat saya ya. Iya. Iya. Betul. Benar sekali. Tapi kalau misalnya di formula bakarnya sama atau gak berubah, itu kita pakai formula yang awal. Gitu. Karena dia jadi selama proses bakaran dia nggak ada material yang hilang. Oke. Oke? Nih. Oke. Nah, kita lanjut ke contoh 2 ya. Nah, ini contoh 2. Ini supaya lebih kebayang karena aku tulisin semua materi semua hitungannya di sini. Wow, pantas. Gitu. Nggak kelihatan. Di zoom aja, di zoom. Nah, gini, jadi di sini aku pakai yang kon 8 sampai 12 hitungan stoneware atau porcelain. Nah, ini aku pakai yang tabel tadi ya, tabel yang aku jelasin. Itu aku ambilnya itu dari soalnya kan dia 0,2. Ini kan K2O 0,2 sampai 0,4 dan segala macamnya. Ini adalah limit formula dari keseluruhan tabel stoneware atau porcelain. Dari sini. Nah, material yang aku ambil itu ada di sini. Aku pakai K2O itu 0,2. Ya. Aku pakai CaO itu 0,5. Ya. Nah, aku MgO aku pakai 0,3. Jadi jumlahnya semuanya 1. Nah, aku jumlahin semuanya tuh harus 1. Itu, tabel RO tuh harus 1. Harus 1. Tabel RO tuh harus 1. Tapi kalau RE2O3 sama RO2 itu nggak harus. Oh. Selama masih dalam limit formula. Oh. Nah, di sini aku pakai AL2O3-nya 0,5. Aku pakai SiO2-nya 3. Ya. Gitu. Nah, ini kalian nggak usah lihat. Ini nggak usah lihat. Jangan lihat. Nah, ini kayaknya hitungan aku pas ngitung bagian ininya gitu. Jadi ini gak usah lihat udah. Yang mana yang dilihat? Yang ini. atas itu berarti limit semua ya? Hah? Yang AL23. AL sama silika Sama itu di limit semua. Iya, ini. Itu limit. Ini aku masih dalam limit. Karena misalkan nih, ini kan silika itu 3 sampai 5 kan. Nah, aku yaudah aku ambil 3. Nah, AL23 ini kan 0,3 sampai 0,5, yaudah aku ambilnya 0,5. Oh ya. Gitu. Nah, lanjut ke tabel hitungan. Nah, ini yang lumayan susah tapi ya sebenarnya untuk ngegampangin kalian juga ntar. Kayaknya lebih enak. Nah, dia pakai ini aja deh. Nah, lihat sini aja. Ini lebih jelas. Nah, Tolong. dalam tabel ini itu sebenarnya tabel ini itu untuk mempermudah penghitungan kalian. Oke. Gitu. Jadi kalian pakai berapa persen feldspar, berapa persen talc, berapa persen kaolin dan segala macamnya. Gitu. Misalkan kayak gini, misalkan dalam tabel ini, dalam tabel hitungan ini material yang rumus kimianya lebih banyak itu kalian harus hitung duluan dibanding material yang rumus kimia dikit. Jadi kayak SI kan rumus kimia cuma satu kan, SI doang, SiO2. Nah, kalian pakainya tuh kalian hitungnya di terakhiran aja. Tapi material yang rumus kimia banyak kalian pakainya di atas. Oke. Kenapa? Karena material yang di bawah itu dia bisa nutup material yang atas, tapi material yang atas tuh nggak bisa nutup yang bawah, karena kan dia terikat tiga rumus kimia. Gitu. Kamu ada begukan. Kebayang nggak sampai sini? Kebayang nggak? Sampai sini kebayang? Ada yang mau tanyain dulu? Oke. Nah, lanjut. Nah, di sini kan penulisannya tuh kalian harus tulis bagian yang atasnya dulu ini. Jadi misalkan K2O kalian
targetnya tuh 0,2 kayak tadi, CAO 0,5, MGO 0,3 dan segala macamnya ke samping. Kalian tulis ke samping dulu. Nanti kalian buat tabel kayak gini kan, garis kayak gini. Nah, kalian cari material kayak aku bilang, material yang rumus kimia paling banyak. Nih, mudahnya material yang biasa rumus kimia paling banyak tuh feldspar. Garisnya 3. Dan setiap kita buat glasir itu rata-rata kita pakai feldspar. Karena feldspar tuh komponen peleleh, flux yang tadi aku bilang. Nah, feldspar ya, tapi rumus kimia itu beda-beda. Kayak potas feldspar sama sodium feldspar itu beda rumus kimia kan. Nah, itu kalian menyesuaikan dengan limit formula yang mau kalian tuju. Gitu. Nah, misalkan di sini aku pakai feldspar. Misalkan kalian harus tulisin rumus kimia di bawah. Jadi K2O, Al2O3 sama 6SiO2. Kalian tulisin. Nah, aku tulisin kenapa di sini aku tulisin 1? Supaya aku nggak aja ini material tuh ini nggak ada angkanya tuh itu pasti 1 gitu. Tapi kalau di depannya ada angkanya berarti ya dia angka depan dikali material rumus kimia yang ada gitu. Nah, di sini kan dia potas feldspar itu dia meliputi material rumus kimia K2O, Al2O3 dan SiO2 kan. Gitu. Nah, tapi di SiO2 ini kalian lihat di depannya tuh ada angka 6. Iya. Gitu. Karena bawaan rumus kimia itu kayak gitu. Jadi dalam potas feldspar itu dia tuh campurannya tuh udah ada 6 kali SiO2. Gitu loh. Nah, dalam hitungannya di sini kan berarti kalian nemuin kan material potas feldspar itu ada K2O, ada Al2O3 dan ada SiO2. Nah, kalian cari angkanya yang paling kecil. Misalkan ini 0,2, ini 0,5, ini 3. Nah, yang paling kecil yang mana? 0,2. K2O kan. Nah, kalian kaliinnya ke 0,2. Gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan kalian kaliin 0,5, kan berarti K2O-nya jadi 0,5 juga kan. Kalau dikurangin jadi minus. Ya nggak bisa dong. Oh iya. Gitu. Kebayang nggak? Enggak. Maksudnya. Jadi gini, kan rumus kimia yang ada di sini itu harus kita habisin, harus kita tuju semuanya, harus kita habisin sampai semuanya tuh kita harus misalkan di sini ada beberapa keranjang buah. Nah, kalian harus ngambil di sini 2 apel, 3 jeruk. Ada materinya di kimia waktu SMA tapi lu Ya. Di SMA gua nggak ada IPS. ada. Aku tahu. Tabel isinya duit. Ekonomi. Jadi nol. Nih gini, kebayang gini. Misalkan di warung, misalkan kalian disuruh sama mama kalian. Oke. Ini beli jeruk 2. Oke. Sama beli semangka 3. Ya. Misalkan. Nah, tapi pas kalian nyampe warung, itu di warung itu ada 2 jeruk sama ada 3 semangka, sama ada 5 semangka. Gitu. Nah, kalian kan harus ambilnya ya udah 2 jeruk sama 3 semangka. Berarti sisanya jeruk itu habis. Sisa semangkanya tuh sisa 2 di warung. Nah, tapi kalau kalian kan nggak bisa kayak ya udah aku kaliin aja, ya udah semangkanya jadi 5. Ya 5 misalkan. Kok tiba-tiba dikali? Karena Ya jadi gini, karena suruhnya 3. Oh iya. Ya disuruhnya 3 semangka kan. Nah, tapi kan kalian nggak bisa jadi kayak ya udah aku ambil semangkanya 5 aja. Tapi kayak itu tuh udah 1 paket, hitungan awal tuh udah 1 paket. Jadi udah ada 2 jeruk dan 3 semangka. Tapi kalau misalkan semangkanya jadi 5, kan jeruknya juga nambah kan. Kadang 1 paket. Misalkan ya udah jeruknya jadi 3 misalkan. Tapi kan kalian nggak bisa nagih, Bu saya maunya jeruknya 3. Terus kayak ibunya kayak, lo nggak bisa, saya jeruknya 2. Nah, kan kalian nggak bisa berantem di situ kan? Bisa karena jeruknya cuma 2 gitu. Bisa. Si ibu itu cuma punya 2 jeruk. Gitu. Nah, yang bisa kalian lakukan, kalian beli 2 jeruk dan 3 semangka di situ. Tapi kalian ke toko lain untuk beli Semangka. Jeruk. Salah. salah. Ini ada papan apa tidak dipakai? Mana sih? Itu Bang, itu kan jadi situ. Kita ke warung lain buat beli jeruk nipis. Oh, kayak gini. Tar. Gini. Sorry, kembali. Ya. Kalian misalkan disuruh beli 2 jeruk dan 5 semangka.
Ya. Nih. Nah, 2 jeruk 5 semangka. tapi misalkan di warungnya A itu cuma ada 2 jeruk dan 3 semangka. Kita bumbuinnya. Nah, kalian belinya tuh 2 jeruk dan 3 semangka dulu karena di warung itu cuma ada itu doang kan. Iya. Nah, tapi 2 semangka lain kalian beli di warung lain. Sesuai kebutuhan. Gitu. Nah, kayak gitulah pokoknya. Jadi ini kita beli di warung lain. Nah, ya kita beli di warung-warung yang lain. Gitu loh jatuhnya. Oh, buat mengisi kekosongan Betul. yang ada di situ. Oh. Kebayangan sama Ya. ini? Ya. Ya, oke. Jadi warung. Lanjut, kita lanjut ke material yang pertama. Di sini ada potas feldspar. Nah, di sini kan kita tadi targetnya yang paling kecilnya 0,2 kan? Kita pakai 0,2. Oke. Berarti kali 3 nggak sih? Potas feldspar itu apa dari hitungan awal itu kita pakainya 0,2. Jadi K2O kita kalinya 0,2. Jadi K2O dikali 0,2. Di sini kan K2O targetnya 0,2 kan. 0,2 dikurang 0,2 sama dengan 0. Nah, tapi di sini kan Al2O3 itu 0,5. Sedangkan di rumus kimia itu kita kalinya cuma bisa 0,2 doang. Gitu. Karena ini udah satu paket. Jadi kalau mau 0,2 ya 0,2 aja. Gitu loh. Nah, jadi di sini kan Al2O3 di sini cuma 1 kan? 5 nggak sih? Salah. Cuma 1. Jadi 1 dikali 0,2 berapa? 0,2 kan? Nggak tahu. Nah, sedangkan di sini tuh Al2O3-nya itu 0,5. 0,5 dikurang 0,2. Jadi berapa? 0,3. Gitu. Jadi masih ada 0,3 jeruk lagi yang harus kita cari. Di toko lain. Oh ya kan? Oke kan? Nah, begitu pun dengan SiO2. Nah, kalau SiO2 di sini kan dia hitungannya tuh 6 SiO2. 6 dikali 0,2. 6 kali 2 CO2. Ya, Gue masih penasaran, buka GPT deh. Itu tadi 1,2. jeruk sama Nah. semangka. jadi nah di sini 0,2. Nah, Gue masih penasaran hasil 6 jeruk kali sama 0,2 semangka. kan 1,2 kan? Gitu. Nah, sedangkan target yang kita tuju itu 3 SiO2. Target yang Nah. kita tuju tuh yang di tabel yang atasnya Yang itu. atas, yang atas ini, yang atas Oh ini. ya, ya. 3 dikurang 1,2 sama dengan 1,8. Jadi masih ada 1,8 semangka lagi yang harus kita cari. Aduh. Pusing. Ini kalau ditanyain di AI bisa nggak nih? 0,2. Iya. Dari ini, dari rumus kimia yang kalian buat. Oh, yang di atas. Nih, dari tabel empirik. Ini tuh tabel empirik. Itu kakak tahu dari mana hasilnya bisa metsatin? Iya. Nah, itu hasilnya kita nggak tahu. Oh, jadi itu hasil yang pengen dituju Hasil yang mau dengan kita tuju. iya dengan resep yang mau dicoba itu. Betul. Oh. Tapi hasilnya belum tentu belum tentu sesuai. bisa jadi malah Malah jadi glossy misalkan. Oh. Bisa jadi matte banget. Oh. Bayang? Ya. Oke. Lanjut ya. Berarti masih ada sisa berapa? Kalau dari Al2O3 sama SiO2. Ada berapa lagi sisanya yang harus kita tuju? 5. Bukan. Ini udah ada di sini. Ada 0,3 Al2O3 lagi dan ada 1,8 SiO2 lagi yang harus kita cari. Oke. Nah, kita cari material lain yang terdapat sisa ini. Jadi angka-angka yang belum kita kurangin itu di sini ada CaO 0,5, MgO 0,3, terus Al2O3 0,3 dan SiO2 1,8 kan. Iya, oke. Gitu. Nah, kita cari material lain. Kita cari ke toko kedua. Kita cari ke toko kedua. Kita pakai talc misalkan. Oke. Nah, talc itu rumus kimia kan 3 MgO dan 4 SiO2. Gitu. Nah, di sini kan kita butuh MgO-nya 0,3 dan SiO2-nya 4. SiO2-nya 1,8, sorry, 1,8. Oke. Nah, di sini kan MgO-nya 3 kan? Ya. Nah, sedangkan kita butuhnya 0,3. Berarti dikali berapa supaya dapat 0,3? 3 kali berapa supaya dapat 0,3? 0,1 kan? Nah, angka terkecil kan di MgO kan? Gitu. Nah, kalau 0,1 kali berapa kali 4, dia masih 0,4 kan? Sedangkan SiO2 masih 1,8, berarti masih aman. Gitu. Karena dia gak jadi minus. Hitungannya. Jadi acuannya kalian gak ke SI tapi ke Mg. Acuan hitungannya. Jadi jangan kayak misalkan di sini kan
3 MgO dan 4 SiO2 misalkan. Nah, jangan ngitungnya ya udah dari 1,8 bagi 4. 1,8 bagi 4 kan berarti 1 2 3 4 4,5 kan? Nah, berarti SiO2-nya dikali 4,5. Hasilnya kan dikali 0,45. Jadi hasilnya 1,8. Nah, sedangkan kalau 0,45 dikali 3 itu kan hasilnya lebih dari 0,3 kan? Dari 0,3 mg kan. Nah, itu nggak bisa karena hasilnya jadi minus. Gitu. Jadi makanya tadi aku bilang cari angka terkecil. Baik nggak? Enggak ya? Boleh diulang nggak kak? Dari awal. Enggak. Jadi tahu. Gini deh. Ibu beli jeruk. Ibu beli semua. Oh ya. Sama jeruk. Ada kalau mau beli Siang makan jeruk ikutnya gelas. Iya. Nah, gini. Tiap gelasir ingat jeruk. Soalnya yang di tabel sini kan hasil Kasih hitungan kan. Berarti kita tuh nggak langsung nentuin ini sama ini, atau langsung kan? Enggak. Kita tulis ini dulu. Kita tulis Ini nggak kelihatan, Bang. ini tuh dari yang atas. Rame. Gimana ya? Kan kalau misalnya kita lihat ini tuh, itu kan semuanya tuh ngandung ini kan, Iya, bagian-bagian ini. iya. Berarti kita kan nentuin ini, terus ini satu persatu ditulis atau langsung semuanya gitu? Satu-satu. Satu-satu. Tulis ya kan? Gitu. Kalau Karena misalkan kurang baru nyari yang Baru lain. ditambah. ya benar. Jadi banyaknya yang ada di sini, banyaknya rumus kimia yang ada di sini, material yang ada di sini, itu Tergantung. sampai semua rumus kimia yang atas tuh bisa habis. Oh. Gitu. Selama belum habis kalian tambah material lain. Kalau misalkan Cari udah lagi. habis cuma 3 ini berarti ya udah gitu kan. Iya, kalau misalkan ternyata feldspar, talc dan kaolin itu bisa ngabisin rumus yang atas, ya udah itu aja. Gak usah tambahin lagi whiting sama kuarsa. Gitu. Bayang sampai sini? Berarti nggak langsung tulis atas sama bawah gitu. Iya, Jadi iya, atasnya betul. dulu, tentuin yang apa ya, bahan Felt yang apa? paling awal, baru nanti kalau misalnya masih ada sisa cari bahan yang lain. Iya. Aku mau nanya. Yang ini tuh tadi gimana? Ini yang formula empirik ya. Yang ini 0,2. 0,2 itu. Ini nemuin 0,2-nya. Tadi yang mana sih? Karena gini, Ya aku pergi ya. Otaknya lagi. di feldspar Ah, kan dalam hitungan rumus kimia ini, ya. itu kalian harus cari material yang rumus kimianya paling banyak dulu. Baru semakin ke bawah rumus kimianya semakin sedikit. Ya. Karena kalian harus ngurangin yang banyaknya dulu, baru yang sedikit. Gak bisa yang sedikit dulu baru banyak. Karena udah satu paket. Gitu. Nah, feldspar itu rumus kimianya K2O, Ya. Al2O3, dan 6SiO2. Di sini kosong. Nih. Itu nyarinya berarti semua itu yang kayak begituan di sini kan? Iya. Iya kan? Nah, kalau ini feldspar itu jadi ortoklas. Oh, enggak pas. Oh, namanya beda. Iya. Nah, itu makanya di sini. bukan. Udah ada di Jadi feldspar ini tuh judul. Ini feldspar itu judul. Oh, judul. Nah. Oh iya. Gue kan. Nah, di bawah ini tuh semuanya feldspar. Oh iya. Gitu. Oh iya. Gue ya. Atas sampai bawah feldspar. Hah? Atas sampai bawah feldspar. Iya, itu feldspar semua. Oh. Sampai ini bukan feldspar kan? Bukan, ada beberapa yang bukan. Coba. Nggak lanjut ke sampingnya kan? Si Enggak feldspar? lanjut. Iya, enggak. Nggak. Berarti cuman sampai ke bawah. Sampai ortoklas. Iya. Enggak, bawahnya ortoklas masih. Oxford. Pokoknya kalau dia ada tiga rumus hitungan kayaknya itu feldspar. Iya, terus Gitu. yang 0,2 tahu 0,2-nya tuh dari Nah, jadi gini. Jadi kan dia ngandung tiga unsur kan, Iya. 3 rumus kimia. Ada K2O, ada Al2O3 dan ada SiO2. ya. Nah, kamu dari angka ini, angka rumus kimia ini, kamu harus kali sama angka terkecil dari ini untuk ngurangin. Oh, berarti Gitu. Jadi di sini kan K2O-nya di sini butuhnya 0,2, sedangkan Al2O3 0,5, SiO2-nya 3. Nah, angka terkecilnya kan 0,2 kan? berarti gitunya. Dikalinya sama 0,2. Nggak bisa kali sama 0,5 karena kalau 0,5 pasti K2O-nya jadi minus. Gini, kalian nggak bisa kali sama 0. Semuanya tuh nggak bisa kalian kali sama, misalkan kita kali sama 0,5 misalkan ya. Karena misalkan kalian di sini salah hitung lah, case-nya salah hitung. Oke, misalkan kalian nemunya
terkecilnya 0,5 misalkan. Kalian kali sama 0,5. Nah, berarti K2O kan karena di sini dia 1. Berarti kan 1 dikali 0,5 kan 1 kan? 0,5 kan? 0,5. Nah, 0,2 dikurang 0,5 itu kan jadi minus 0,3. Negatif 0,3. Nah, itu nggak boleh. Berarti Harus kebanyakan kan istilahnya? Kebanyakan. Iya, kebanyakan. Nah, kalau misalkan kalian kebanyakan, jadi kalau kalian kebanyakan atau jadi minus, itu dia ngelewat limit formula. Ya. Kalau ngelewat limit formula, ada potensi dia jadi gagal glasir, entah running, entah jadi matte banget, entah crack segala macam lah gitu. Makanya kenapa kalian harus 0? Karena itu supaya sesuai target awal, supaya kayak misalkan kita tuju ya glossy gitu. Kebayang ya sampai sini kebayang? Boleh. Tapi kalau emang tujuan belajarnya mau yang running itu berarti sengaja di errorin itu nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Gitu. Jadi glasir yang paling target glasir yang pas itu yang glossy. Gitu. Tapi kalau misalkan satin ataupun running dan segala macamnya, karena gini, beberapa gagal glasir itu bisa jadi glasir yang mau kalian tuju, misalkan crackling misalkan ya. Nah, tapi kalian mau tujuannya emang crackling, ya udah digagalin sekalian aja gitu loh. Gitu sebenarnya itu gagal glasir tuh nggak seimbang sama rumus. Kakak pernah gagal glasir? Pernah lah. Sebenarnya ini kalau kalian bakar juga belum tentu berhasil gitu, masih ada gagalnya. Karena variabel yang menunjang si rumus ini tuh banyak banget. Misalkan kalian bakar di tungku, kan suhu atas sama suhu bawah tuh belum tentu sama. Jadi pas kita taruh di atas 1230 tapi di bawah ternyata cuma nyampe 1100 misalkan. Gitu. Nah, itu kan di bawah jadi gagal. Gitu. Ya, kayak gitu-gitulah. Oke, kalau itu kebayang? Masih kuat? Enggak. Oke. Ini aman nih? Kuat. Oke. Kita kupas tuntas. Nah, lanjut. Kita lanjut ke material yang selanjutnya ya, yang tadi udah kan ya? Belum. Coba aku coba bahas dari talk lagi ya. Nah, di sini kan dia 3 MgO dan 4 SiO2. Nggak kelihatan. Nah, sedangkan di atas kita tujuannya MgO itu 0,3 dan SiO2 masih sisa 1,8 gitu. Nah, cara kalian tahu yang terkecil kalau misalkan perkalian susah, misalkan ini dua-duanya ada hitungannya kan. Nah, tapi kalian nggak tahu nih yang paling kecil yang mana. Coba aja kalian misalkan 0,3, misalkan ada MgO, ada SiO2. Nah, dua-duanya kalian bagi sama rumus kimia ini. Rumus kimia yang ada di sini. Misalkan di sini MgO dia 0,3 tujuannya. 0,3 dibagi 3. 0,3 bagi 3 kan 0,1 kan. Nah, tapi di sini misalkan ada SiO2-nya 1,8. 1,8 dibagi 4 kan jadi berapa? 4,5 kan? 0,45. Nah, 0,45 sama 0,1 bedanya mana? 0,45. 0,45. Ayo. 0,45. Yang paling gede. Yang paling gede. 0,45 kan? Iya. Nah, berarti kalian nggak bisa pakai 0,45. Karena kalau kalian pakai 0,45 nanti MgO-nya jadi minus. Kalau minus berpotensi gagal glasir. Oke? Berarti ngulangin hal yang sama yang atas. Sama juga. Yang atas juga kayak gitu lah. Yang atas kayak gitu. Semuanya juga kayak gitu lah. Pokoknya dibagi. Kalian cari yang paling kecilnya. Kurang ke depan. Oke? Kebayang sampai sini? Ya. Oke. MgO-nya. Nah, soalnya di sini 0,3 doang. Kalau misalkan Ini udah sejam loh. 5 dikali 3 itu bakal jadi lebih gede. Anjir masih kuat sampai. Kan 0,3 dikurang 0,45 jadi minus. Iya. 0,3. Masih. Ini tujuan PMD kan merekam keadilan di pertemuan coba. Kan gue upload di YouTube terus gue hapus. Aku lanjut ya. Nah, selanjutnya kita pakai material kaolin. Oke. Nah, di sini Al2O3 dan 2 SiO2. Nah, di sini ini kan material ini sama nih. Sama-sama 2 rumus kimia. Tapi kenapa aku pakai yang atas dulu baru yang bawah? Karena di material yang sama kan dia di sini ada SiO2 kan. Nah, SiO2 yang atas yang talak itu lebih banyak dari SiO2 yang bawah. Ya kan? Lebih banyak kan? Ya. Sehingga dalam hitungan itu yang atas berpotensi lebih banyak dibandingkan yang bawah. Karena kalau misalkan yang atas kita pakai satu hitungannya 1 ya. Nah, 1 kali 4 kan jadi 4 gram kan. Nah, sedangkan kalau kaolin kita pakai hitungannya 1, itu 1 kali 2 jadi 2
gitu. Nah kalian harus pakai yang banyak dulu, baru yang sedikit. Jadi urutan itu kayak kalian pakai yang rumus kimia paling banyak. Kalau rumus kimia totalnya sama, kalian pakai yang material rumus kimianya sama tapi paling banyak. Jadi kan di sini ini kan 2 nih, 4, pakai yang 4 dulu baru yang 2. Oh ya? Oke, nah lanjut. Kaolin punya rumus kimia Al2O3 dan 2 SiO2. Nah, di sini kan udah aku kurangi itu tadi kan. Mg kan dikali 0,1, 0,3 hasilnya 0. Dikurang atas hasilnya 0. Nah, SiO2 0,1 kali 4 sebenarnya 0,4. 1,8 dikurang 0,4 jadi 1,4. Ya kan? Kebayang? 1,8 dikurang 0,4 hasilnya 1,4. Kebayang sampai sini? Dari 4 itu kan 4 SI. Karena 4 harus dikali 0,1 dulu. kenapa? Karena ini udah satu paket, karena tadi kita ngincer untuk habisin magnesium dulu. Mg dulu. Ya. Gitu. Karena kan ini harus 0,3 kan hasil airnya kan, terkecil 0,3. 0,1 dikali 3, 0,3. 0,3 kurang 0,3 0. Itu angkanya dari mana? yang 02, 03, 01. Tapi kan Ya deh, nanti abis ini aku jelasin. ya lah. Ya. Soal baru. Langsung ngejain soal aja kok. Udah. Jangan, ini aja nggak ngerti. Ngerjain soal. Anjir, ini aja nggak ngerti. Mau langsung masuk ke soal baru aja. Nggak. Enggak, ini kan jelasin dulu yang sampingnya. Ya udah, aku jelasin yang itu ya. Bisa di speed up gak 2 kali? Satu. Ada kayu nggak? Oke, lanjut. Nah, di sini kan beberapa material tuh kayak nih yang kaolin hitungannya sama ya kayak talk tadi kan hitungannya kan. Jadi di sini Al2O3 ada 2 SiO2. Nah, di sini kan Al2O3 kita butuhnya sisanya 0,3 kan karena tadi udah dikurang di awal. Nah, di sini SiO2 juga masih ada sisa 1,4. Nah, hitungannya juga sama. Kayak di sini kan kita butuh 0,3 kan. Tapi Gimana? yang ini kenapa 0,3 kenapa ini 0,4? Karena rumus kimia di sini dia 3 MgO dan 4 SiO2. Jadi ada 3 unsur kimia MgO dan ada 4 unsur kimia SiO2 dalam talk. Terus 01-nya? Nah, 0,1 gunanya itu apa? kita temuin dari target ini. Target ini kan kita butuh ngurangin 0,3 Mg dan 1,8 SiO2. Oh, ya. Gitu, Ya. bayang ya? Oh, Ya, jadi siap. Nah, ini sama ini. Angkanya Ini sama kan tadi ini. aku bilang di awal, kalau kita ngurangin yang atas itu kita harus kurangin sama material yang paling kecil. Yang jumlahnya gimana ya? Ini nggak sih? Gini kan? Ini sama ini sama ini. Iya, iya. Ini sama ini sama lah ini kok beda sendiri. Terus lagi ini kemana nanti ini? Ini kali ya? Ya, Nah, gini, jadi material yang Cowok, ada ini udah dalam sejam sini loh, cowok. Itu satu paket. Oke. Jadi kalau dia 3 MgO harus ada 4 SiO2. Tolong. Kan kita kalau dari ini kan adanya Mg sama Si kan. Berarti kita cuma bisa ngurangin Mg dan Si doang. Oke. Mg dan Si. Oh gitu. Nah, kita harus cari angka terkecil antara Mg atau Si. Dari ya. Dari Mg ataupun Si. Kebayang nggak kenapa yang paling kecil? Kenapa yang paling kecil dulu? Kebayang nggak? Karena kalau misalkan kita cari yang besar, Minus. yang kecilnya bisa jadi minus. Berlebihan. Karena dia masih kecil. Berlebihan banget. Ada iPad, salah coba satunya iPad. 0 aja gitu nggak sih Kak? Indri. Targetin salah satunya 0 aja gitu nggak sih? Iya, targeting salah Jangan satunya 0. sampai kurang dari 0 gitu. Ah. Targetin salah satunya 0 aja. Oh gitu. Aku coba gambarin. Biar Oh. 0 kan dapatnya itu kan. Kayaknya mending langsung ngejain satu soal aja bareng-bareng gitu loh. Tapi itu gak ngerti gimana. Ini simpel hitungannya dulu. Misalkan gini. Aku ngerti semua. Soalnya itu kan udah dikerjain, takutnya kalau misalkan Coba ntar ya. ngeliat yang itu, ntar ngeliat ke yang lain-lain gitu loh. Tipis amat. Bayang. Nah, di sini kita enggak ini sedikit aja nih. Mg
Maaf saya kecoret. MGO. Maaf. Ini kita buatnya jadi MGO. Mau kebersihin pakai lidah. Dan SiO3 ya. O2. Sorry. SiO2. Nah, ini kita karena ini dikurangin udah anggap aja ini tinggal sisanya 1,8 ya. Oh, Sisa iya. 1,8. Harganya Karena udah 1,8. dikirain nol. Jadi ininya yang atas dari sini udah hilang. Jadi saya 1,8, 0,3 dan 0. Ya. Pakai yang itu. Nah, MG-nya itu kan kita butuhnya 0,3. Ya, ya. 0,3 kan. Nah, 0,3 S-nya 1,8. Nah, di sini tahu itu rumus kimianya kan nih. Rumus kimianya 3 MgO dan 4 SiO2. SiO2 gitu kan. Nah, ini dia udah satu paket. Ada 3 magnesium dan 4 silika. Gitu. Nah, sedangkan yang harus kita kurangin 0,3 magnesium dan 1,8 silika. Nah, 0,3 ini itu harus jadi 0. Gak boleh minus. Nah, sedangkan di sini kita Mg-nya kan 3 kan, ada 3 kan. Nah, 3 tuh dikali berapa hasilnya 0,3. 0,1 kan. Gini aja. 0,3 material yang ada di sini, kalian harus bagi sama yang ada di sini dulu. 0,3 bagi 3. 0,3 bagi 3 berapa? 0,1 kan? 0,1. Ya. Nah, 1,8 bagi 4 kan jadi 4,5 ya? 0,45. Nah, 0,1 sama 0,45 yang lebih besar mana? 0,1 kan? Emang ya? Lebih besar 0,45. Sorry, 0,45 yang lebih besar. Gitu. Masih Indri. Nah, ini Itu minus gitu. ini aku coba jelasin kalau misalnya kita pakai hitungannya 0,45 dan kita pakai hitungannya 0,1. Oke. Nah, kalau misalnya kita pakai hitungannya 0,1, misalkan Kesia kita pakai 0,1 ya di sini ya. Tapi perhatiin ya. Nah, kalau kita pakai 0,1 di sini kan jadinya 0,1 dikali 3 0,3 kan. Nah, ya 0,3 kan. Nah, 0,3 dikurang 0,3 hasilnya 0. Oke. Nah, sedangkan kalau di sini kan 0,1 dikali 4 0,4 kan. 0,4. 1,8 kurang 0,4 masih ada sisa 1,4. Sorry. 1,4. Ya. Jadi ini masih aman nih, rumus atas. Tapi kalau misalkan kita pakai 0,45 misalkan di sini ya, aku coba hitung lagi. Yang di mana? Nah, ini 3 MgO dan SiO2. Nah, kita pakai 0,45 ya, kita coba ya pakai 0,45. 45 paling gede ya? Nah, 0,45 dikali 3 berapa? 1, 2, 3. 13,5 ya? 1,35. Benar. 1,35. Nah, 0,45 dikali 4 tadi kan 1,8 kan? Karena kan kita ngitungnya dari 1,8 bagi 4. 1,8. Ini anggapannya ini hilang dulu ya. Ini hilang dulu. Kita pakai 0. Nah, 1,8 dikurang 1,8 0. Habis kan? Nah, tapi 0,3 dikurang 1,35 jadi minus 1,05. Nah, ini tuh nggak bisa. Minus tuh nggak bisa. Target kalian itu sampai 0 aja. Makanya kenapa tadi perkaliannya kita pakai yang ini 0,1. jadinya. 0,1. Karena lebih baik nyisa daripada minus. Iya. Karena kalau nyisa kita bisa pakai material yang lain untuk ngabisin si rumus tersebut. Gitu. Kalau minus. Ya nggak bisa minus gitu, nggak bisa kurang. Karena harus ada material yang kalian masukin, nggak bisa ada material yang kalian ambil. Iya, emang nggak bisa kalau misalnya minus terus ditambahin. Nggak bisa, nanti lebih banyak. Jadi terlalu karena tujuannya kan ngurangin kan. Oh iya. Bukan nambahin material lain. Kalau nambahin material lain kan jadi too much, jadi terlalu banyak si materialnya. Gitu loh. Jadi targetnya tuh ngurangin sampai jadi 0. Oke. Oke? Ya. 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 Oke, Au. lanjut. Sakit duduk mulu.
Semuanya udah paham sama hitungannya? 0,1 kali 3 kan ya? Sama hitungannya udah kebayang? Nah, Terus ini ke bawahnya. Di sini ke bawahnya itu menyesuaikan hitungan yang tadi ya. Jadi misalkan kayak gini. Kaolin kan harus ngurangin Al2O3 dan SiO2. Nah, sedangkan di rumus kimianya dulu kaolin tuh Al2O3 aja. Jadi 1 Al2O3 dan 2 SiO2. Gitu kan. Di dalam kaolin kan. Nah, sedangkan Al2O3 itu masih ada 0,3 yang harus kita habisin. Sedangkan di SiO2 itu masih ada 1,4 yang harus kita habisin. Gitu. Nah, kita cari kayak tadi perbandingan angka terkecil. Jadi coba misalkan di Al2O3 itu masih ada 0,3 lagi. 0,3 dibagi 1 sama dengan 0,3 kan. Kalian bandinginnya. Sedangkan di Si itu masih ada 1,4. 1,4 dibagi 2 masih sisa 0,7 kan. Ya di Si. Nah 0,3 dan 0,7 yang lebih kecil kan 0,3. Berarti kalian kalinya sama 0,3. Itu 0,3 dikali 1 0,3. 0,3 kurang 0,3 0. Nah di Si 0,3 dikali 2 0,6 ya kan. Nah 1,4 dikurang 0,6 0,8. Nah kebayang sampai sini ya. Material, nah di sini kan beberapa material udah habis tuh. K2 udah habis, Mg udah habis, Al2O3 udah habis. Sisanya tinggal Si dan CaO kan. Tinggal silika dan kalsium. Nah, silika dan kalsium itu ada material tunggalnya. Ada material dengan rumus kimia tunggal. Kuarsa dan whiting. Jadi whiting itu kalsium itu kapur. Ini namanya ada 3. Kalau kuarsa itu silika itu kaca. Gitu. Nah, kalian harus hafalin tuh kalau itunya. Bubuknya. Jadi penamaannya. Semuanya bubuk. Semua bubuk. Coba penamaannya tuh silika tuh sama dengan kuarsa sama dengan kaca. Kalau whiting itu sama dengan kapur sama dengan kalsium. Itu yang harus kalian hafalin. Oke. Nah, lanjut. Kalau misalkan rumus kimianya tunggal, gak usah dihitung lagi karena udah gampang. Ya udah tinggal whiting 0,5. Berarti kan CaO 0,5 ya dikali 0,5 aja. Sama dengan 0. Di sini kan sisanya 0,5 kan. Nah, kuarsa juga sama. Kuarsa kan SiO2. Sisa di sini tinggal 0,8 kan. Berarti kita tinggal pakai kuarsanya 0,8 lagi. Oh iya. Sama dengan 0. Gitu. Nah, lanjut. Nah, ini lanjutnya ke hitungan yang tadi yang ekuivalen aku bilang. Setiap material yang udah kalian temuin dari sini, misalkan ini feldspar 0,2, talc 0,1, kaolin 0,3 dan segala macamnya. Kalian kali dengan angka ekuivalen masing-masing. Sampai di sini. Gitu. Oh ini dikaliin lagi sama ekuivalen lagi. Ekuivalen. Jadi itu tabel yang tadi tuh cuma buat hitung kita butuh apa aja. Betul. Butuh apa aja dan berapa angka material satu material tersebut gitu. Jadi selama itu kita ngitung banyak banget tuh cuma buat tentuin kita butuh apa aja. Dan angka ininya Mil yang penting tuh 0,2, 0,1, 0,3. Karena ini tuh harus kita kali ekuivalen. Gitu. Karena kita tuh bukan butuh feldspar bukan 1, tapi 0,2. Gitu. Nah, kita temuin feldspar 0,2, talc 0,1, kaolin 0,3, butuhnya whiting 0,5 dan kuarsa 0,8. Tapi masing-masing material ini kan dia tuh ada yang dominan, ada yang tidak kan. Kita harus nemuin angka ekuivalen supaya mereka seimbang. Gitu. Jadi segini, satunya feldspar dan satunya whiting itu nggak seimbang. Karena kalau misalkan kita pakai satu feldspar itu dia bisa lebih banyak daripada whiting. Bisa lebih dikit daripada whiting. Gitu. Jadi kalau feldspar itu kita harus kalinya dengan ekuivalen yang lebih besar 556. Nah, sedangkan whiting itu kita harus kali dengan angka yang lebih kecil 100. Jadi 556 hitungannya 556 gram feldspar itu seimbang dengan 100 gram whiting. Kebayang ya? Sampai sini kebayang? Ya. Gitu. Yaudah, pokoknya ini gak usah kalian ambil pusing, pokoknya angka yang kalian temuin di sini itu kalian kali sama bilangan ekuivalen masing-masing. Jadi yang di tabel itu. Iya, yang di tabel ini. Oke, kebayang? Siap. Nah, jadi temukan feldspar itu butuhnya 111,2 bagian, talc butuh 37,8 bagian, kaolin butuh 7,4 bagian dan seterusnya gitu. Nah, semuanya ini kalian jumlahin.
Jadi total keseluruhan materialnya itu 324/4 bagian. Nah, selanjutnya kita masuk ke hitungan persentase. Nah, persentase itu untuk nemuin kayak misalkan 112,2 dari 324,4 itu berapa persen sih gitu. Karena totalnya kan 324,4 bagian 324,4 bagian kan totalnya. Nah, itu rumus ngitung persentase itu untuk cari itu. Gitu. Nah, jadi hitungannya kayak yang tadi. Felspar itu 112 dibagi 324,4 dikali 100. 112. Ditemukan persentasenya ini. 112 dari atas kan? Iya, 112 dari atas. Dari atas. Gitu. Itu apa itu tuh yang kanan? Dan seterusnya. Hah? Yang nunjuk-nunjuk tuh apa tuh? Nah, ini aku jelasin dulu. Sabar. Galak sih. Galak banget sih Putri ini. Sampai sini kebayang ya, persentase kebayang ya. Gitu. Nah, sebetulnya angka yang di sini itu kalau misalkan kalian misalkan nimbang, maksudnya kalian mau pakai bikin glasier pakai angka yang di sini itu bisa-bisa aja. Tapi dia lebih susah untuk dibuat lebih banyak. Oke. Karena angkanya rumit. Gitu. Jadi misalkan ini bisa dijadiin misalkan 324,4 gram misalkan total keseluruhan material. Jadi kita pakai Felsparnya 111,2 gram Felspar, kita pakai 37,8 gram talc, itu bisa kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita buat lebih banyak susah, karena kan kalau misalkan kita mau pakai 2 kilo, misalkan 2000 dibagi 324 dikali 111,2, pusing kan? Gitu. Nah, makanya kita jadiin persentase dulu. Gitu. Nah, jadi hitungannya kayak gini. 112,2 dibagi 324,4 dikali 100 sama dengan 34,28% dan seterusnya ke bawah. Itu di apa? Nah, kalau ini tuh dibulatkan. Jadi persentase di sini tuh masih boleh dibuletin supaya angkanya tuh enggak, yang komanya tuh enggak terlalu banyak. Ada Gitu, misalnya 34,28 itu tuh masih bisa dibuletin jadi 34. Karena masih di bawah 50. Iya, masih bawah 0,05. Itu. Masih bawah 0. Pokoknya di sini bisa dibuletin supaya kalian nggak pusing hitungnya lah. Gitu. Supaya ini nggak ada angka koma-komaan. Nah, pembulatan itu kalau misalkan dia angkanya di bawah 0,5 atau di bawah 5, itu dibuletinnya ke bawah. Tapi di atas 0,5 buletinnya ke atas. Jadi 0,24 dibuletinnya tuh jadi 0. Hilang. Jadi 34 aja. Sedangkan kalau 11,65 kan dia di atas 0,5 kan. Buletinnya ke atas. Jadi 12. Dan seterusnya sampai bawah. Tapi bisa 11,5 juga ya? Iya, dia bisa 11,5. Ya ketemu Ini koma lagi. kenapa aku 11,5? Karena kan dia sebenarnya 6,5 ke 12 kan rada jauh kan. Jadi kayak sebenarnya ke 11,5 juga bisa. Jadi ini cuma alternatif aja. Biru tuh kalian nggak lihat juga nggak apa-apa sebenarnya. Bisa kalian bisa lihat angkanya di Tapi sini. mending mana? Ke atas gitu. Tapi kan maksudnya kayak 65 sama 5 kan deket banget tuh. Kalau ke 12 kan kebanyakan. Nah itu mending mana? Nih, kenapa aku ambilnya 11,5? Di sini kan ada dua material aku ubah kan. Kenapa? Karena kalau misalnya aku ubahnya satu doang, itu jadi lebih, jadi nggak 100. Oh iya, Gitu. bukan Oh, koma. iya. Nah, karena di sini 11,65 itu sebenarnya dekat ke 0,5 kan. Sedangkan 15,41 itu dekatnya juga sama ke 0,5 dibanding ke 0. Gitu. Ya udah, jadi ya tuh ini dibanding aku pakai 15, ini aku pakai 12. Jadi ini 11,5, ini 11,5, ini 15,5. Aku pakai itu. Jadi ngeliat ininya juga kan. Ngeliat Biar ininya juga. Tambahannya langsung 100%. Iya, pokoknya hasilnya harus 100. Ya kalau misalkan lebih dikit, kurang dikit gak apa-apa, misalkan 101 atau enggak 100. Misalkan 98,5. Ya udah enggak apa-apa itu karena ya itu biasanya dalam pembulatannya kalian ada yang enggak imbang. Bisa gitu dalam beberapa case gak imbang, jadi totalnya bisa kayak 100,5 atau enggak 99,5 misalkan. Kita aman aja. Aman aja itu mah enggak apa-apa. Gitu ya. Oke, Masakan udah jangan kayak paham. Gini, 95 atau kan 105 gitu misalnya itu Iya. kan terlalu jauh kan. Paham. Lanjut. Paham ya sampai sini ya? Lanjut. Nah di sini aku buat rumusnya 50 gram karena buat test piece tuh pakainya kecil sedikit kan, itu 50 gram. Berarti dari sini ya udah gampang, tinggal bagi 2 aja. Oke. Itu 34 bagi 2 17, 17 bagi 2 6, 24 bagi 2 12 dan seterusnya sampai bawah. Ya, ya. Gitu. Nah, jadi rumus ini pokoknya yang kalian cari itu rumus ininya nih, rumus 100%-nya. Nah, nanti angkanya berapa itu tinggal kalian sesuaiin aja. Gitu, misalkan butuhnya 2 kilo ya tinggal dikalinya 20 gitu. Emang 50 gram bagi 2. cukup, Kak? Test piece cukup. Test piece.
Kalau satu ini satu itu Satu apa gelas. satu iya Mangkok. Itu mangkok. biasanya berapa gram? Kalau misalkan kalian mau pakai yang celup ya, dicelupkan bisa kalau gelas mangkok dicelup. Butuh banyak. Butuh banyak, sekilo atau 2 kilo lah. Tapi awal-awal kan kalian pasti buat test piece dulu semuanya. Nanti kan pasti pakai buat test piece dulu. Karena untuk test piece itu dibuat tuh untuk nentuin kira-kira nih rumus yang udah kalian buat ini seimbang nggak sih gitu. Kan capek juga kalau misalnya kalian udah itu banyak, kalian buat 2 kilo ternyata gagal. Gitu kan. Makanya semuanya jadi rumus ini tuh kalian semuanya buat test piece. Nih misalnya buat beberapa rumus, kalian jadiin test piece semua. Nah, yang berhasil yang mana baru itu yang diperbanyak. Jangan gerak. Kalau ini tuh apa kak? Maksudnya angkanya nih kayak CA terus ada titik 0,97 AL23 SO2 nih. Karena kan ada berapa? Oh, ini. Nah, ini yang penting juga. Nah, Oh my god. coba Pusing. Formula. ini sorry. Ini dia. Sejam 25 menit. Nah, gini. Jadi Ada angka. rumus kimia potas Veltman Aduh, nggak kelihatan. itu mudah kan? Mudah karena dia angkanya cuma 1 K2O, 1 Al23 dan 6 SO2. Nggak kelihatan aja. Tapi feldspar yang lain, misalkan gini, nepilin ya, ini nepilin. Nepilin itu ada 0,25 K2O. Ada 0,75 Ini juga. N2O. Ada 1,1 Al23 dan ada 4,65 SiO2. Jadi kalau misalkan ditulisin tuh kayak pinjam lagi. Ya ya. Parah banget orang mau main game. Nah, gitu. Ya. Baca main game. Nah, jadi kalau ditulisin rumus kimianya itu, dia tuh sebenarnya lumayan panjang. Ini kenapa jadi muter sih duduknya? Ya, tulisnya kagak susah. Gini, jadi ini kan nepilin. Nepilin tuh jadi rumus kimia itu 0,25 K2O. Terus 0,75 K2O. Oh, tolong. Nah, terus 1,11 Al2O3 dan 4,65 SiO2. Gini hitungannya tuh. Satu kotak tuh satu itu. Maksudnya kan itu kan ada kayak Iya, satu kotak satu kayak kotak gitu. satu rumus kayak gitu. Satu rumus. Semua. Iya. Itu panjang banget. Oh, akhirnya kayak cuma atasnya doang, buahnya doang. Enggak. Semuanya enggak. Iya. Tapi makanya jarang ada kita jarang pakai feldspar yang lain. Itu karena hitungannya rumit. Gitu. Jadi Hitungan feldspar yang gampang aja. ya, feldspar aja gitu. Nah, gini. Ada Jadi selotip dalam hitungan Selotip. aku jelasin lagi. Apa Sorry, ya? lagi. Dalam Oh, hitungan itu. yang kalian Adik-adik. dalam tabel raw material yang ini yang ada di sini itu nggak bisa semuanya kalian pakai hitungannya. Jadi kalian misalkan pakai feldspar, kalian nggak bisa pakai yang kayak Oxford atau nggak Godfrey dan lain-lain. Nggak bisanya karena material itu tuh nggak ada di Indonesia. Oke, naik. Jarang ada di Indonesia. Dia duduk di bawah. Jadi dari material yang ada di sini itu jangan kalian ya udah asal kalian nemu rumus ini kalian pakai rumus ini, nggak bisa. Kalau misalkan kalian misalkan pakai yang Cornwall stone itu nyari di Indonesia itu susah gitu. Kalian jangan pakai yang itu, pakai yang cari di Indonesia gampang, potas dan sodium misalkan, atau nephelin masih gampang. Jadi materialnya nggak bisa kayak kalian nemuin rumus kimia, oh cocok, kalian langsung hitung, nggak bisa gitu. Hitungannya sih beres, cuma pas buatnya nyari bahannya susah. Gitu. Tidak disyaratkan ya, benar. Tidak disyaratkan. Nyari bahannya dulu. Gini aku jelasin yang Maksud angkanya tuh? Hah? Maksud angkanya tuh? Ya, Kaliannya aja. angka ini. Kenapa ada angka itu ya? Karena kayak tadi aku jelasin, misalkan kayak Pusing ngomong. paketan. Jadi misalkan gini, misalkan dia tak itu 3 MgO dan 4 SiO2. Seneng. Nah, kalau misalkan nephelin itu 0,25 K2O, 0,75 NA2O. Satu paket Eh. itu ada
Ah, siapa nang? Jadi. ada itu. Tapi angkanya emang rumit. Hitungannya banyak. Dan susah hitung-hitungnya. Misalnya aku ngitungnya bisa sejam sendiri gitu kan, sejam lebih gitu. Oke, kebayang? Nah, hitungan tuh pokoknya hitungan Glacier tuh kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Boleh. Tadi pas yang di awal aku kelewat. Oh, banyak banget sih ini. Walaupun ngevideoin juga. Biasanya kenapa 0,5? Yang ini ya, yang ini. 0,3. Iya, karena dalam apa namanya tuh dalam limit formula itu kita boleh pakai alumina tuh 0,5 sampai 0,3 sampai 0,5 dan kita boleh pakai silika tuh 3 sampai 5. Nah, aku pengennya ya udah aku pakainya alumina aku pakai 0,5, tapi silika aku pakainya 3 gitu. Terserah. Selama masih dalam limit formula. Kebayang? Nah, ada yang mau ditanya lagi nggak? Nah, sekarang mau masuk ke soal apa mau aku jelasin hitungan cara langsung? Ke soal lah, gua soal. Ini. Soal baru evaluasi. Ya udah, boleh. Ini ngerjain nih, sebentar. Nah, ini semua orang harus ngitung ya. Nggak boleh. Nggak paham. Lagi malas gitu. Karena aku datangnya telat. Nah, coba. Cabut. Besok dikumpulkan via online. Gitu aja ya, please. Nah, ini semua catat ya. Dri, kok kabur, Dri? Hah? Ada lah. Dia aku orang itu. Jadi nggak bisa aja. Adi itu buku. Itu kayak ujian Glacier kasih gitu. Hah? Ujian Glacier gitu. Kita spesial. Bikin tes bisa deh. Tapi kayak disuruh. Ini mah latihan soal aja. Di Glacier ya ngambil rumusnya. Enggak gitu. Oh, beneran disuruh gitu. Beneran gitu. Tapi di Glacier Nggak boleh di Glacier kok. Glacier ya panda. Enggak buat beberapa rumus gitu. Nih kayak gini misalkan buat rumus 1, rumus 2, rumus 3 gitu misalkan. Mana? Nunjuk lagi. Rumus 1, rumus 2, rumus 3. Aku maksudnya bikin rumus masing-masing gitu loh. Jadi terus rumus-rumusnya terus kita jadiin tes quiz. Oh. Enggak boleh lah. Ya dulu. Udah ada di galeri. Soalnya gampang ya kak. GPT bisa nggak? Oh, oke enggak. Lihat. Profesor banget makanya. Ntar aku coba cari yang gampang dulu ya, bentar ya. Baca. Mana mau bisa gitu? Udah bisa. Oh, berarti kerjain lagi. Kena. Goreng dikit. Udah, Cok. Lu pada masuk ke YouTube ntar lo. Pokoknya aja. Can you stop it? Nah, coba catat ya. Aku langsung masuk ke resep ya. Catat. RO yang harus kalian cari itu, coba catat RO. Kalian catatnya gitu ya. R23 dan RO2. Catatnya kayak gini. Ada judul, terus di bawahnya kalian tulisin material yang mau kalian tuju. Tulisnya kayak gini nih. RO, R23 dan Apa itu yang ditutupin? R2. Apa Soalnya. itu? Terus Iya, R2 satunya. R23 dan RO2. Nah, material yang harus kalian cari di dalam RO itu ada K2O, K2O 0,2. K2O 0,2. Dulu semuanya sama, Bro. Hah? Semuanya sama. Sama. K2O 0,2. CaO 0,4. Enggak, terusnya enggak gitu ke bawah. Kan masih RO. Iya. Nah, Aduh, sakit perut. Bro.
Di bawah arrow. Di bawah arrow tuh saya. Di bawah sini, di bawah arrow sini. Ini semuanya. Iya. Gini. Dah. Ya, tuh. Gini. MGO 0,15. Apa 0, MGO. MGO 0,15. G-nya kecil besar. Kecil. Ini RO semua ya. Siu ngerjain sih. Kerjain. Saya nyatet nih. Wah, nggak ada kerjain. 0,12. MGO berapa? 15. Belum, itu belum satu kan. Kan tadi aku udah sebatin jumlahnya juga. K2O 0,2, CaO 0,4, MgO 0,15, ZNO 0,15, ZNO 0,15. sama BAO 0,1. 0,1. Paham. Bari 0,1. Udah? Dapat RO? Lanjut kita ke R2O3. AL2O3-nya 0,3. AL2O3-nya 0,3. Nah, selanjutnya SiO2. SiO2-nya 5. I-nya besar kecil. Kecil. 5. 0,5 apa 5? 0,5. SiO2-nya 5. Oh, 3. Lima. Iya. Kok besar banget Kak ya? Nah, silika. Tulisnya di mana? Ayo. Oh, SI-nya. 2. SI tulis di mana? K2. SI masuknya kayak R2O3 apa RO2? R2O3. Masa sih? Tadi katanya R2O3 ya? Enggak, kayak Kosong. lanjut ke silika. RO2. Silika tuh C. Pak Guru ya. SiO2-nya masuk ke 5 ya. Itu di RO2. Silika masuk ke RO2. Karena kan dia rumus kimianya SiO2 kan. Adut. Udah semuanya? Ya. Udah sok, kerjain. Ini soal. Apa anjay? Nih, nggak boleh nih. Kita ikut-ikutan. Ayo bikin gini. Bikin ini dulu kan? Dulu nih. Gimana caranya? Ini kan 1. Si garisnya dulu ya. Ini 0,5, 0,3. Terus ini dapatnya dari mana? Gua ke toilet. Aku juga ke toilet. Apanya ini? Sok sekarang materialnya Bukannya itu dari kamar bersih, gue jadi kalian kayak bebas udah mau biarin pakai aja kah? materi apa dulu? Ini apa coy? Masa ini gak sini? Gak tahu tadi aku ke kamar mana. Langsung. Ya gini proses mengerjakan soal. Banyak banget. Oh ya Dani coret-coret di tangan. Berapa Dani udah jadi tuh? Dani udah jadi sama. Siapa yang masih kerjain? Ayo kita review. Gue kayaknya otak aing gak nyampe. Mita, aku mau lihat Anjay, Mita paham nih Mita. Iya dia hebat banget soalnya dia Anak IPA ya? OSN kimia. Dajir. Kenapa kamu ke OSN kimia? Gak mau. Kalau OSN kimi Frirawan, Frida Apa? the hell? kimi Frirawan. What the hell is that? Gak mau, gak suka yang itu. Ini resepnya kita boleh apa aja Iya. berdasarkan kepercayaan. Kita mencontek Aku- jawaban lain guys. Wah, ramai sekali kelas ini. Intro, cium. Mabok bocahnya. Iya beneran ini mah beneran ini mah. Asli. Bunda juga pasti bakal mendukung. Naon? Kita menyontek dari kelompok sebelah guys. Dia sudah hampir selesai. Bunda manjai. Anjay, lihat ya. Mereka ini ini menghitung. Nggak boleh. Nyontek. Menyontek. Kita sedang mencari. Besok jawabannya suka aku kirim. Ntar
Ow! Jerawat gua kegerut. Oh. Kita lihat jawaban orang lain, guys.